Hari ini aku membahas tentang kesalahan dalam berbisnis. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, hari ini aku membahas tentang kesalahan dalam berbisnis. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah nih Coach. Gini Coach, aku ingin membahas nih Coach tentang kesalahan dalam berbisnis. Nah, kan biasanya kita tuh terlalu fokus gitu ya Coach ya buat menaikkan omset, menaikkan penjualan juga. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ada beberapa nih Coach hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari gitu ya Coach ya, tanpa kita sadari hal tersebut tuh bisa membuat omset kita itu menjadi turun atau bisnis kita menjadi turun. Nah, sebenarnya apa aja sih Coach kesalahan dalam berbisnis itu? Ya, kalau kita bicara tentang kesalahan menjalankan bisnis itu banyak banget ya. Banyak sih ya Coach ya. Setiap hal yang ya salah, setiap kesalahan yang ada tuh bisa berdampak kepada kesalahan bisnis ya. Dari mulai hal-hal yang strategis sampai yang taktikal sampai yang sehari-hari gitu ya. Banyak tuh gitu ya. Cuman mungkin saya sekarang ini karena waktu juga saya mau fokus membahas dua kesalahan yang terjadi dalam bisnis ya, dalam dua kesalahan strategi berbisnis gitu. Oke, Coach. Apa aja tuh Coach? Ya, yang pertama yang saya sebut over ekspansi. Over ekspansi, oke. Ya, apa tuh Coach? Yang kedua over diversifikasi. Oke, yang pertama over ekspansi, yang kedua over diversifikasi. Over diversifikasi. Iya. Wah, susah banget tuh Coach. Iya, ya kan tadi kan kamu bilang nih orang mungkin bisnisnya terlalu fokus getol gitu iya, ya betul, untuk betul, mengejar profit, mengejar kesempatan, mengejar iya, omset, tapi ternyata dalam prosesnya dia melakukan dua hal ini gitu loh. Entah dia melakukan ekspansi yang terlalu over, ya, gitu ya, dan juga atau ya diversifikasi produknya atau usahanya itu terlalu over juga gitu. Oke, Coach. Nah, jadi apa nih yang pertama tadi kamu nanya ya, apa sih over ekspansi gitu ya? Betul, Coach. Itu over ekspansi itu terlalu berlebihan dalam memperlebar atau memperbanyak operasional perusahaan. Ya, yang simpelnya gini. Kalau misalnya tadi perusahaan tuh satu, cuman dia terlalu getol atau terlalu semangat untuk memperbanyak cabang gitu ya. Itu namanya over ekspansi tuh. Tapi bukannya itu suatu hal yang bagus gitu ya Coach ya buat itu kan sangat awalnya kan tujuannya bagus kan. Betul. Apa ya namanya memperluas ekspansi pasti. Iya kan, mengekspansi bisnisnya dengan memperbanyak cabang, yang akhirnya memperbanyak karyawannya juga gitu kan. Betul. Yang akhirnya mungkin juga memperbanyak hutang gitu ya, kalau dia memang dia harus berhutang ya untuk memperbanyak cabang itu gitu kan. Ya awalnya sih oke aja sih gitu kelihatannya ya gitu. Iya, kelihatannya sih oke Ya kan, kayaknya sukses banget ya, cabangnya gede banyak gitu ya. Ya oke gitu ya. Tapi kalau yang disebut over tadi gitu kan, overweight kan juga gitu. Overeating kan juga. Makan, semua yang berlebihan nggak baik gitu ya Coach ya. Kan? Jadi makan kan bagus, cuma kebanyakan makan nggak bagus gitu kan. Nggak bagus juga. Ya sama ini gitu, emang memperluas cabang, memperbanyak cabang bagus-bagus aja. Tapi kalau terlalu over artinya gini, tidak sesuai dengan apa ya, kapasitas atau kemampuan yang dimiliki saat ini gitu ya, itu namanya over tuh gitu. Jadi memang nggak ada ukurannya yang disebut over ekspansi itu, atau kebanyakan buka cabang tuh yang harus lebih dari berapa cabang sih, nggak begitu ngitungnya gitu ya. Tapi harus dibandingkan dengan kemampuan kita secara internalnya juga gitu loh. Betul, kemampuan dari sisi sumber dayanya, kemampuan dari bagaimana dari keuangannya, kemampuan dari bagaimana kita bisa bayar hutangnya gitu kan. Nah itu juga apa ya, akan mempengaruhi apakah yang kita ekspansi itu terlalu over atau enggak gitu ya. Terburu-buru lah ya, terlalu terburu-buru. Jadi ibaratnya kalau kita menjalankan bisnis itu kan sebetulnya kan harusnya kalau diumpamakan lari itu kayak maraton gitu ya. Iya, betul. Tapi si atlet ini dalam dia sebagai pelari maraton itu, waktu start itu dia langsung lari sprint gitu loh. Langsung capek di tengah jalan gitu ya Coach ya. Iya, mungkin belum di tengah jalan ya, sepertiga jalan udah capek. Udah ngos-ngosan gitu lah. Udah kehabisan resource. Maksudnya di sini kehabisan sumber daya, kehabisan tenaga dalam hal ini kan si pelari itu ya. Sama betul, gitu loh. Kalau udah di awal terlalu jor-joran gitu kan, memperbanyak cabangnya misalnya gitu, padahal belum mampu atau tidak sesuai dengan jarak yang harus ditempuh gitu ya. Jarak dalam menjalankan bisnisnya ini ya
akhirnya kehabisan di tengah jalan gitu loh, kehabisan sumber daya, kehabisan tenaga, dana dan seterusnya. Oke. Berarti nggak boleh ngasal buka cabang gitu ya Coach ya. Betul. Meskipun hal itu baik, tapi tetap harus ada takarannya gitu ya Coach ya. Oke, ya, gitu. Terus yang kedua, over diversifikasi. Over diversifikasi. Kalau tadi kan sebetulnya yang diperbanyak cabangnya aja ya. Betul, produknya betul, sama tetap gitu ya. Misalnya kamu nih jual apa makanan apa gitu ya. Apa semur geprek. Semur geprek. Itu kayaknya dua makanan yang berbeda deh Coach. Ada nggak sih semur geprek? Baru denger sih Coach. Yang ada ayam ya. Iya betul. Ya mungkin kamu itu tadi ya, inovasi kan. Inovasi tiada henti. Ya, semurnya digeprek gitu kan. Nah itu produknya sama, cuman kamu hanya banyakin cabang. Nah kalau ini bukan banyakin cabang, tapi dibanyakin produknya. Jenis produknya, diperbanyak jenis layanannya. Ya bahkan mungkin yang sudah jenis-jenis produk itu atau jenis layanan itu yang sudah tidak sesuai lagi dengan kompetensi dari perusahaan tersebut. Kompetensi itu artinya keahlian dari perusahaan tersebut gitu loh. Misalnya ahli apa sih? Kalau kamu ahli dalam bikin makanan gitu ya, tapi kamu diversifikasi ke jenis yang lain gitu ya. Bahkan mungkin jenis makanan yang bukan keahlian kamu juga gitu, sekedar ikut-ikutan, sekedar ngejar peluang aja gitu ya, tanpa melihat kita mampu nggak sih gitu, mampu dalam hal kompetensi gitu ya, kompetensi dalam hal dalam hal membuat produknya, menjaga kualitasnya, dalam hal menjualnya dan segala macam. Ya terlalu terburu-buru gitu ya, tanpa tanpa melalui proses dulu gitu ya. Jadi maunya instan, cepat gitu. Balik lagi gitu ya Coach ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ya, Coach, dan terburu-buru betul dan susah buat dikontrol juga nggak sih Coach kalau misalkan produknya terlalu banyak, apalagi cabangnya juga terlalu banyak gitu ya Coach ya. Iya jadi itu tadi ya, karena masih bukan kompetensi inti atau bukan keahlian dari perusahaan tersebut gitu ya, jadinya ya jadi berantakan dong gitu ya. Betul, apalagi menggunakan sumber daya yang ada gitu ya. Sumber daya yang ada yang misalnya manusianya, yang mana kompetensi manusianya juga sebetulnya lebih kepada kemampuan memproduksi produk awal atau jasa yang awal, tapi dia dipaksa untuk juga bikin produk atau layanan atau jasa yang berbeda gitu ya. Nah itu kan jadi terpecah-pecah, nggak fokus. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ada keunikan lagi di bisnisnya, nggak ada nilai lebih, nggak ada sesuatu yang menjadi khas gitu ya. Ini palu gada gitu ya. Iya benar-benar. Apa lu mau gue ada gitu ya. Tapi jadi dangkal, artinya tidak ada yang, nggak ada yang istimewa gitu. B aja gitu ya Coach ya. Jadi asal ada aja kan nggak enak juga kan, nggak bagus gitu ya. Akhirnya membuat customer atau market bingung. Dan mungkin dia jadi kecewa, mereka jadi kecewa juga kan. Benar, gitu. Karena nggak ada produk yang spesial gitu ya Coach ya. Nggak ada produk semuanya yang spesial, umum gitu. Semuanya terlalu umum, terlalu mungkin juga dibuat karena terburu-buru, tergesa-gesa, jadinya apa adanya. Oke Coach. Ya kan, apa adanya, akhirnya ya membuat customer ya merasa ya dia dilayani atau dia mendapatkan produk yang biasa aja gitu loh. Cuman bedanya kita mungkin mau cari ini ada, cari itu ada. Coba semuanya kualitasnya biasa aja, karena nggak fokus gitu ya. Karena kan kita kan bukan hanya sekedar produksi dan jual ya, tapi bagaimana mau improve-nya terus-menerus, mempertahankan kualitasnya, bahkan meningkatkan kualitasnya, maintenance gitu dan lain-lain ya Coach ya. Itu kan butuh orang-orang yang memang fokus di situ kan, nggak bisa pikirannya tuh dipecah-pecah gitu. Dia ngejar ini, kemudian ngejar yang sana, ngejar yang itu, yang ono. Bener-bener gitu Coach. Gitu kan, dia nggak bisa dibelah-belah orangnya ya. Betul Coach. Tapi pekerjaannya dibelah-belah gitu. Coach, kalau misalkan tadi kan kesalahan nih ya Coach ya, kalau misalkan bisnis ownernya itu sudah terlanjur nih Coach, sudah terlanjur melakukan kesalahan gitu Coach. Nah itu sebagai business owner ada tipsnya nggak nih Coach untuk ya memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan gitu Coach? Jadi ya mau nggak mau ya, dia harus mereview ulang nih, menganalisis, mengevaluasi ulang ya, apa yang sudah terjadi gitu ya, apa yang bisa diselamatin, apa yang nggak bisa diselamatin kan gitu ya. Jadi
misalnya tadi ya sudah kadung nih, kita punya banyak produk, udah terlanjur, udah banyak produk, apakah dia bisa gitu ya kan, ujung-ujungnya kan kebutuhannya apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan atau menutup kan? Iya benar. Atau mengurangi lah ya gitu. Mengurangi atau menutup atau apalah gitu ya. Sebetulnya di antara itu juga mungkin nggak ditutup beneran, tapi hanya dibuat tidur dulu, dorman dulu gitu. Misalnya suatu perusahaan kita bicara over diversifikasi misalnya. Dia memproduksi produk A, tapi dia karena apa ya tadi ya tergoda untuk tren masa kini kali ya, pengen cepet-cepet dapat profit banyak dan banyak peluang nih, melihat peluang, oh di situ ada permintaan kayak gini, di situ ada permintaan, ya kenapa nggak kita ini yuk gitu kan. Nah tapi akhirnya berantakan gitu kan, nggak ada yang beres gitu kan. Nah itu ya, jadi dia harus evaluasi ulang nih gitu. Apakah peluang-peluang itu atau market-market yang dia mau coba raih dapatkan itu tuh masih worth it gak sih gitu ya, untuk dibandingkan dengan effort yang harus dia keluarkan lagi gitu. Ya kan. Nah itu simpelnya kayak gitu. Cuman kalau yang analisanya ya detail ya. Panjang nanti gitu ya kan, ada market pasar lah, ini itu segala macam. Ya kondisi keuangannya juga ya dilihat gitu ya. Prospek untuk mendapatkan profit ke depannya seperti apa. Nah itu semua banyak deh itu. Banyak ya Gus. Panjang kali lebar gitu. Ya SWOT analisis lah gitu ya. Nah itu, tapi intinya adalah harus dievaluasi ulang. Ya kalau misalnya dipertahankan ya berarti ada harus yang diimprove nih dari sisi internalnya gitu ya. Dari sisi kompetensi intinya mungkin dia harus belajar lagi gitu ya, apa segala macam. Atau ya ditutup. Tadi di tengah-tengah sebelum ditutup tuh dorman dulu kali, dibuat tidur dulu. Ya jadi ditenangkan gitu. Ya di nonaktifkan dulu, tapi tidak ditutup gitu ya. Misalnya websitenya didormankan dulu, semua sumber dayanya juga. Ya itu sebetulnya lebih dalam upaya tadi ya, untuk mungkin evaluasi ulang tadi sih gitu ya, ditidurkan dulunya itu. Kemudian kalau memang perlu sumber dayanya harus di training ulang gitu ya. Jadi adain pelatihan gitu ya Coach ya. Kan, harus dimatangin dulu lah gitu. Betul. Segala halnya ya. Dari mulai perencanaannya, dananya, budgetnya, orang-orangnya, segala macam. Di-update semua berarti ya Coach ya. Iya, di-upgrade dulu dalamnya gitu loh. Oke, dimatengin ya gitu. Tapi jangan terlalu over matang juga. Iya benar. Overcook nanti jadi, bukan over ekspansi lagi. Well done aja berarti ya Coach ya. Oke. Dalam hal ini karyawannya kan harus di training ulang. Itu kan sebuah dibuat matang, disiapin dulu gitu dengan benar. Gitu. Tapi kalau memang udah nggak worth it lagi, memang harus ditutup, kembali ke selera asal, kembali ke kompetensi intinya atau ke kemampuan intinya gitu ya. Kalau di perusahaan training ya udah fokus kembali ke perusahaan training. Betul. Ya kan, yang diversifikasi ke bengkel atau kemana gitu jangan gitu ya. Dan nggak boleh terlalu general gitu ya Coach ya. Harus yang spesifik berarti gitu ya Coach ya. Oke. Karena kan tadi ya sama sih, jasa kayak perusahaan training kan juga banyak godaan ya. Iya benar. Untuk kita meraih kesempatan gitu yang ternyata tuh bukan keahlian kita sebetulnya gitu. Bukan kemampuan kita juga gitu ya Coach ya. Misalnya ada tawaran dari klien minta dicariin karyawan, sekarang akhirnya ujuk-ujuk juga jadi headhunter gitu kan. Atau padahal bukan keahliannya di situ misalnya. Karena jadi headhunter itu kan bukan sekedar untuk buka lowongan terus interview terus dikasih ke customer bukan gitu kan. Gitu ya Coach ya. Iya, itu ada proses-prosesnya lagi yang harus lebih detail gitu ya. Nah, macam-macam lah gitu ya. Jadi itu tadi over ekspansi dan over diversifikasi. Oke, dan over diversifikasi. Oke, Coach. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada beberapa kesalahan nih. Kalau misalkan kata Coach Adit itu tadi ada 2 kesalahan gitu ya Coach ya. 2 kesalahan utama lah ya. Oke, 2 kesalahan utama penyebab bisnis itu menurun gitu ya Coach ya. Kalau tadi ada over ekspansi, yang kedua tadi ada over diversifikasi. Nah, gitu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen nih cari tahu lebih dalam terkait pelatihan coaching, kalian semua bisa menghubungi di nomor admin yang ada di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa mengunjungi di website Corpora di www.corporaconsulting.com. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.